pemahaman terkait dengan khususnya yang KBGO tadi, kita perlu pemahaman terhadap anak remaja terkait dengan literasi digital. Kemudian jika nih Pak, ada seseorang yang mengalami kekerasan atau kekerasan seksual itu kira-kira bisa eh, lapor kemana nih Pak gitu. Oke. Kalau misalnya kan kalau orang mahasiswa punya satgas ya di Iya. perguruan tingginya gitu. Tapi kalau masyarakat luas itu kira-kira kalau mereka mengalami kekerasan seksual harus lapor kemana gitu. Oke. Yang pertama dilakukan. Nah, ini kalau masing-masing bentuk kekerasan mungkin akan agak berbeda ya. Yang pertama kalau kekerasan seksual yang perlu dilakukan pertama ketika melihat korban, yang harus dilakukan adalah menyelamatkan pertama. Jadi pastikan bahwa korban itu aman dulu. Kedua, mengamankan bukti. Nah, misalnya kasusnya ada melibatkan di situ perkosaan misalnya, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai bukti-bukti yang ada di tubuh itu hilang. Misalnya, jangan mandi dulu misalnya, kemudian jangan berganti pakaian. Yang dipakai itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Kebetulan semua rumah sakit, khususnya rumah sakit negeri itu sudah masuk dalam jejaring kita. Itu pastikan bukti-bukti itu tidak hilang. Itu yang kalau kasus-kasus kekerasan seksual. Ketika ada di situ bukti misalnya memar dan lain-lain, itu akan menjadi catatan nanti ketika dilakukan visum. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, eh, tidak kemudian menyebarkan melalui media sosial. Ini sering salah ya. Pertama, melihat kekerasan langsung yang dilakukan di foto, di posting di media sosial. Kesulitannya adalah nanti dalam hal penanganan akan lebih sulit gitu. Ada kemungkinan pelaku akan hilang, kemudian melarikan diri dan lain-lain. Justru yang diamankan adalah bukti-buktinya gitu. Ada beberapa kasus yang dilakukan melalui HP gitu ya, yang dilakukan ya amankan semua bukti. Jadi bukti-bukti itu di screenshot, bukti percakapan atau kiriman yang dari ini di screenshot, disimpan, itu sebagai bukti untuk pelaporan. Tidak kemudian malah menyebarkan, di screenshot kemudian disebarkan di media sosial. Nah itu nanti dulu gitu ya, nanti bikin penanganannya akan lebih sulit. Nah, ada beberapa kanal yang bisa diakses gitu oleh teman-teman yang korban maupun sebagai saksi atau pendamping. Yang paling mudah mungkin di 129. Kita punya layanan namanya Sapa 129. Itu nomor teleponnya 129. Kemudian nomor teleponnya bisa juga melalui WA. Itu di nomornya 081 1129 129. Tinggal ditambahi 08111 gitu. 129 129. Nanti ada di bawah sini. Ya. Nah, itu langsung nanti dari telepon itu masuk ke admin yang ada di Kementerian PP dan PA. Dari sana akan dirujukkan informasi itu ke UPT PPA. Kita menyebutnya UPT PPA adalah unit pelayanan terpadu yang ada di kabupaten. Mereka akan menindaklanjuti. Ada banyak yang sudah melapor melalui ini ya. Cuman kadang itu niatnya kurang kuat gitu. Begitu ditindaklanjuti dia tidak mau gitu. Jadi Tapi sampai sudah banyak yang melapor. Kemudian yang kedua, kalau yang bisa diakses di sini yang secara langsung bisa datang ke balai PPA kita di Badran itu yang punyanya DIY, bisa nanti datang ke sana untuk melapor. Kalau butuh pelayanan darurat, langsung ke rumah sakit. Pokoknya dibawa ke rumah sakit, mereka sudah paham ketika ini ada korban kekerasan seksual, itu ada prosedur yang sudah disepakati bersama, walaupun dia tidak membawa surat
pengantar dari kepolisian akan dilakukan pemeriksaan visum. Visumnya tentu saja akan disimpan dan akan nanti ketika dibutuhkan dalam proses selanjutnya oleh kepolisian akan diberikan. Nah, untuk biaya, nah ini yang di DIY kita punya layanan yang berbeda ya. Jadi semua biaya untuk korban kekerasan yang ditangani itu akan di-cover melalui Bubble Jam Kesos. Jadi tidak perlu bayar. Kenapa seperti itu? Karena ada banyak korban tuh yang lari dari rumah, lari dari apa itu namanya tempat tinggalnya itu tanpa membawa apa-apa. Dan itu kadang menjadikan mereka tidak bisa dilayani gitu. Nah, sekarang dengan layanan ini pokoknya dia mengaku sebagai korban kekerasan akan dilayani. Dilayani dulu, nanti pembayarannya kita yang ngurus gitu. Berarti sudah ada ini ya Pak ya, ada bantuan dari Iya, pihak pemerintah untuk dari DIY. dari pemerintah DIY untuk menangani korban-korban kekerasan ini ya Pak ya. Iya. Nah, gitu. Oke, untuk selanjutnya ini berikut ini saya sebutkan beberapa pertanyaan yang sering menjadi mitos dan yang sering tersebar luas di masyarakat gitu, yang menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan dukungan dan keadilan. Mohon untuk Bapak menanggapi pernyataan-pernyataan berikut ya Pak ya. Ya. Yang Saya pertama nggak susah. itu kekerasan seksual hanya terjadi pada wanita, benar nggak Pak tuh? Tidak ya, ini mitos. Kita di tahun 2023 ini saya bacakan datanya ya. Kita menangani kasus kekerasan seksual pada laki-laki korbannya ada 25. Walaupun tidak sebanyak yang perempuan ya. Di tahun yang sama di perempuan ada 293 korban. Cuman catatannya kekerasan seksual pada laki-laki banyak dialami oleh mereka yang masih anak. Nah, wujudnya bisa sodomi, kemudian pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki. Gitu. Oleh orang yang dewasa juga ada. Nah, dan itu sekarang ada ini ya kenaikan gitu ya dengan banyak juga kasus-kasus yang muncul karena keberanian melapor gitu. Itu banyak juga korbannya laki-laki. Tidak selalu perempuan. Walaupun 90% lebih itu perempuan gitu. Ya. Jadi intinya kekerasan seksual terutama itu tidak hanya terjadi pada wanita, bisa pada semua orang dan Bisa. semua jenis Kelamin. kelamin ya Pak ya. Ya. Yang pernyataan yang kedua itu adalah kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh orang asing, benar nggak Pak? Kelas. Atau orang yang tidak kita kenal gitu. Ya, ini juga tidak tepat gitu. Jadi yang kekerasan seksual itu kalau lebih banyak dilakukan oleh mereka yang sudah dikenal. Malah orang terdekat Orang gitu ya yang Pak ya. terdekat. Kalau di catatan saya tahun ini sampai bulan Juni kita menangani yang tadi saya bilang itu layanan untuk permohonan untuk dijamin biaya kesehatannya. Itu kan kebanyakan kekerasan seksual. Yang menjadi pelaku banyak itu pacar. Cuman walaupun gini ya, saya sering berdebat dengan teman-teman di lapangan itu ya. Ini menyebut pacar itu definisinya apa gitu. Karena di Indonesia tidak ada definisi yang jelas terkait dengan pacar gitu. Karena tidak diatur di undang-undang. Kemarin kenal terus kemudian jadian disebut pacar gitu. Ada yang sudah bersama-sama 3 tahun, kalau dia tidak ngaku pacar ya nggak apa-apa gitu. Jadi definisinya cuman pacar di sini diartikan sebagai hubungan yang ini ya intim gitu ya. Artinya ada hubungan yang intim antara pelaku dengan korban berarti. Nah, itu memang banyak gitu ya. Kemudian yang kedua itu orang-orang terdekat gitu. Misalnya tetangga, kemudian teman. Nah, ini juga menjadi banyak juga pelaku yang dari kalangan itu. Cuman ini juga ada tren yang baru, yaitu mereka-mereka yang dikenal secara online. Nah, karena KBGO tadi,
ada beberapa kasus yang melibatkan ini. Kalau di catatan kami, kenalan dari online itu ada 7 kasus dari 120 itu. Eh, prosesnya ya macam-macam. Jadi yang sekarang tren kan anak-anak SMA itu sudah pakai aplikasi pencari jodoh. Nah, itu yang date apa itu namanya? Ada yang Bigo, ada yang apa itu namanya? Tinder, Pak. Tinder. Nah, Tinder. Tinder. Ada kasus Tinder juga. Dan itu korbannya jauh-jauh. Pelakunya jauh. Jadi tidak orang yang dikenal terlebih dahulu, tapi dikenal melalui aplikasi online. Ada yang melalui grup di WhatsApp, grup di Telegram juga ada. Nah, ini tren baru gitu ya. Dan lebih susah untuk menangani karena pelakunya itu susah dijangkau. Dan bentuknya misalnya gini, ini yang banyak juga ya, kehati-hatian dari teman-teman khususnya yang sering berkutat di online gitu. Mereka diminta untuk buat video atau apa itu namanya, diajak untuk video call dengan apa itu namanya, tanpa pakaian, tanpa busana gitu ya. Nah, itu kemudian direkam. Nah, itu digunakan sebagai pemeras. Nah, ini lagi tren gitu. Dan tidak hanya perempuan, ada korbannya yang laki-laki juga. Jadi ini ya harus lebih berhati-hati lagi sekarang menggunakan media sosial. Betul. Nah, dan membuat konten-konten ya Pak ya. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya kalau berhubungan online terutama sama orang-orang asing, kemudian dimintain video atau foto atau video call dengan tanpa busana atau dimintain foto-foto yang tidak senonoh, itu jangan dituruti. Karena itu bisa aja nanti jadi pemerasan gitu. Ya, kasusnya langkah pertama dari banyak munculnya kekerasan. Itu langkah awal dari kekerasan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang ketiga itu, apakah pakaian korban yang dikenakan korban itu dapat menyebabkan kekerasan seksual? Maksudnya gini, ada wanita mungkin berpakaian seksi gitu, anggapannya berpakaian seksi, dan dia menjadi korban kekerasan seksual karena pakaiannya. Apakah pernyataan itu benar, Pak? Ini agak sulit. Pertama, kita harus pahami bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi menimpa siapapun dan dilakukan oleh siapapun juga. Dan ini lebih banyak. Jadi faktornya itu sangat banyak, dan faktor terbesarnya tadi ya, pandangan terkait dengan gender yang bias. Keyakinan dia memiliki power, kemudian menggunakannya untuk memuaskan hasratnya, itu yang paling besar sebenarnya. Dan itu tidak memandang apakah perempuan itu berbaju seksi atau tidak gitu. Dan bisa terjadi dimanapun, mau di kerumunan orang di dalam busway, di bis, ya bisa saja, di tempat sepi juga bisa. Tetapi memang ada faktor-faktor yang harus kita hati-hati, adalah kesempatan itu menjadi faktor yang juga besar gitu ya, untuk pencetus terjadinya kekerasan. Saya melihat beberapa kasus yang khususnya di sini mahasiswa yang mengalami kekerasan itu, kejadiannya kalau dilihat dari tempat kejadiannya itu rata-rata memang di ini ya, jadi tempat yang privat gitu. Jadi di tempat kosnya cowoknya, kemudian ada beberapa yang diajak ke penginapan. Dan tipu daya itu hati-hati gitu ya. Tipu daya laki-laki itu kan ya banyak gitu ya. Saya juga laki-laki. Tipu daya laki-laki itu. Jadi ada yang diajak jalan-jalan ya. Satu kasus itu lucu ini. Diajak jalan-jalan ngabuburit. Ngabuburit tapi larinya ke ini penginapan. Nah, di situ dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Juga ini hati-hati dikasih minum. Ada yang
seperti itu ya, dikasih minum, kemudian dia tidak sadar, jadi perkosaan. Nah, itu kan satu yang menimbulkan kesempatan. Jadi mungkin tempat dan lain-lain itu bukan sebagai faktor utama, tapi faktor pencetus. Termasuk juga pakaian. Kalau harapan saya sih ya, misalnya kalau di Jogja ya mengikuti inilah apa namanya, eh, menghormati adat istiadat setempat gitu ya, disesuaikan dengan itu lebih aman. Misalnya mahasiswa misalnya asalnya dari Korea atau dari Amerika ya, ketika di sini ya mengikuti standar di sini gitu, tidak menggunakan standar mereka. Jadi harus menjunjung tinggi adat yang ada di ini. Ya, walaupun kalau dikatakan penyebab menjadi korban utama. itu tidak, bisa jadi faktor pencetus. Kalau berapa kasus yang ini ya kami tangani. Baik Pak, untuk pernyataan selanjutnya ini ada yang seringkali menjadi mitos, jika korban tidak melawan itu berarti korban itu menyetujui. Nah, itu bagaimana Pak? Ini harusnya yang menjawab perempuan. Karena gini, dari beberapa kasus yang kita tangani ya, kadang di awal bahkan penyidik itu merasa heran gitu, merasa heran, kok bisa terjadi gitu. Satu contoh, ada kasus masih 14 tahun itu terjadi perkosaan di atas motor. Nah, jadi perkosaannya di atas motor. Berapa teman-teman yang mendampingi gitu ya, di bisik-bisiknya mereka itu ya, kalau di depan korban kita harus selalu ini menjunjung apa yang dikatakan korban adalah benar gitu. Dan kita harus paham kondisinya gitu. Kalau dari sisi sekilas kita melihat, sebenarnya ada kemungkinan dia bisa melarikan diri. Tapi kan kita harus tanya gitu ya, ketika dalam posisi itu ada ancaman, kemudian ketakutan, bahkan ada beberapa itu kasus mereka itu freeze gitu ya. Jadi ketika mendapatkan serangan itu freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, udah hilang semua apa itu namanya strategi untuk melarikan diri. Nah itu terjadi gitu, dan kita harus pahami kondisi itu. Jadi kalau misalnya wah kok tidak lari gitu, itu ya tidak semudah itu gitu. Nah, kita harus memahami situasi psikologis korban waktu itu. Ada yang kita mungkin ini ya berpikir sebagai misalnya dia itu pendidikannya tinggi, kemudian kok bisa sampai tertipu gitu ya, tertipu melalui online gitu. Itu kan dalam satu sisi ya kita harus paham juga kondisi psikologis yang dialami oleh korban. Walaupun kemudian kok tidak melawan gitu, itu masing-masing korban harus dipahami kondisinya. Jadi karena ada tonic immobility ya Pak ya, kalau bahasanya. Jadi kayak nge-freeze gitu, nggak bisa. Itu banyak yang dialami. Itu banyak terjadi ya Pak, ketika menjadi korban gitu. Jadi pernyataan tadi tidak valid ya, Pak. Apabila korban tidak melawan berarti tidak menyetujui, itu sangat tidak valid karena ada korban mengalami tonic immobility atau tidak bisa melakukan apapun gitu, kayak ngeblank gitu ya Pak ya. Oke Pak, mungkin satu pernyataan terakhir ini untuk mengakhiri episode kali ini, yaitu kekerasan seksual hanya terjadi di tempat yang berbahaya dan di malam hari. Ya itu tadi saya sudah menyampaikan tidak gitu ya. Jadi model-modelnya sekarang itu sangat banyak gitu ya. Bisa melalui online, dilakukan kapanpun gitu, dan melalui media apapun. Nah ini apa itu namanya model kekerasan seksual. Dan bisa dilakukan juga di tempat ramai, di bis itu banyak tuh kasus-kasus yang terungkap orang melakukan pelecehan seksual di dalam bis yang penuh sesak dengan orang-orang banyak gitu. Ada beberapa yang sekarang mungkin
beberapa orang mulai siap berani untuk melapor ketika mengalami kekerasan itu ya. Jadi ada orang yang memang punya kelainan secara psikologis gitu, melakukan kekerasan model-model seperti itu, misalnya eksibisionis gitu. Nah, itu kan orang kaget. Di jalan tiba-tiba ketemu orang yang memperlihatkan alat vitalnya gitu di depan, dia kemudian mengalami trauma gitu. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya kepada Pak Arief. Pembahasan lebih lanjut tentang pencegahan kekerasan bersama Pak Arief akan kita lanjutkan ke episode kedua. So, stay tune tetap di podcast Cegah Kekerasan bersama Satgas PPKS AKPY. Jangan lupa like and share konten ini agar konten ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada teman-teman kita. Bersama kita menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan. Terima kasih.